Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di tutorial kinematika dan dinamika 6. Oke, kalau di tutor sebelumnya kita sudah ngebahas bagaimana sih balancing ketika satu plan. Apa sih maksudnya satu plan? Kalau kemarin tuh satu plan satu tempat nih diisi sama berbagai macam massa, ya kan? Kayak gini, satu titik aja. Misal titik satu ya titik satu, titik dua ya titik dua. Nah sekarang kita bakal ngebahas ketika disusunnya paralel nih, kayak gini nih. Nah dibikin gini masa-masanya. Oke, jadi berbeda ya. Kalau untuk ini cara penyelesaiannya sepertinya cuma satu, tapi sebenarnya bisa sih pakai dua-duanya, pakai analitik sama grafikal. Cuman kali ini kita bakal ngebahas pakai grafikal aja sepertinya. Oke, seperti biasa kita harus menganalisis soalnya dulu. Jadi ada shaft yang ngebawa nih, ngebawa 4 masa. Ini warna-warni di warna merah misalnya. Oke, jadi ada shaft, dia nge-carry 4 masa. Karena gini nih. Set, 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 set. Terus in this order, berarti order A, B, C, D. Masanya B, C adalah 18 sama 125. Kita tulis dulu. MB sama dengan 18 kg dan MC dan MC sama dengan 12,5 kg. Habis itu kita tulis lagi data yang ada. Terus semuanya itu punya panjang 60 mm. Oke, berarti panjangnya ini 60 mm semua. Jadi panjangnya sama semua. Terus masa A dan D itu punya panjangnya 80. Oke, berarti yang A sama D ini beda. Berarti kita tulis lagi ya. Untuk panjangnya, untuk R-nya si RB sama RC itu sama. Kita ubah jadi meter aja langsung ya. Berarti kalau si B sama C ini 6 kali 10 pangkat min 2, kita ubah jadi meter. Ini juga 6 kali 10 pangkat min 2. Habis itu ini R ya, R kecil. Oke, lanjut lagi ke R RA sama RD itu sama. Besarnya berapa? 80 mm atau 8 kali 10 pangkat min 2 cm. Centimeter, meter. Terus the angle between the mesh B and C is 100 derajat. Oke. Berarti dikasih tahu sudutnya 100 derajat. Kalau B sama A itu B dan A itu 190 derajat. Both being measured in the same direction, the axial distance between the plane A and B is. Oke, dikasih tahu juga jarak aksial. Ini katakanlah kita namain aja dulu ya. Ini A. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Jarak dari A ke B berarti jarak dari sini ke sini itu 100 mm. Kita ubah jadi meter, berarti 0,1. Habis itu jarak dari B ke C itu 200, 0,2. If the shaft is in complete dynamic balance, determine the magnitude of the mesh A at A and D. Berarti disuruh nentuin besar MA sama MD. Habis itu jarak antara A sama D. Oke, berarti disuruh nyari juga ini. Disuruh cari jaraknya. Berarti kan 0,1 tambah 0,2 X sama dengan jarak yang ini nih dari C ke D itu 0,1
tambah 0,2 tambah si ini nih, kita nggak tahu yang daerah sini, daerah kosong. Itu nomor 3, the angular position of the mesh. Oh, disuruh nyari jarak nanti yang bikin lingkaran-lingkaran juga, yang gini-gini. Jaraknya berapa sih? Sudut besar sudutnya berapa? Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, bukan harus sih, sebenarnya bebas. Kalau misalnya mau lebih baik, mau misalnya main aman aja, kita pertama gambar table dulu. Table apa aja? Dari plan-nya sendiri, dari si wadahnya sendiri, bukan wadah sih, dari bidangnya sendiri, si plan-nya itu. Ini plan ya, bidang. Habis itu masanya dalam kilogram. Habis itu jaraknya dalam meter. Sensitivity ke bahasanya, tapi tulis R aja lah ya. Dalam meter, dalam kilogram. Habis itu dikali sama table M kali R, satuannya kilogram kali meter. Habis itu udah maksimal. Bikin table juga jarak aksial ini dari oh ya, sebelum kita lanjutin kita harus nentuin dulu dari ketiga ini mana yang mau dijadiin acuan. Titik nolnya mau ditaruh di mana? Entah mau di A, B, C, D. Tapi kalau di soal kali ini kita bakal menjadikan si A ini menjadi acuannya ya. Maka di sini jarak dari acuan kita menuju yang kita tuju. Misalnya dari A ke B, dari C ke D, kayak gitu ya. Berarti di sini jarak berarti dari plan A ya. Katakanlah dari plan A. Jaraknya satuannya meter. Habis itu couple. Couple tuh berarti M kali R kali L. M kali R kali L. Satuannya kilogram kali meter kuadrat. Oke, kita coba dari paling kiri dulu ya. Table paling kiri dulu. Oke. Kita pakai warna merah kali ini. Plannya ada A, ada B, ada C, ada D. Ini maaf ya, mencong-mencong ya. Tapi maksudnya sama kok, meskipun tidak rapi. Oke. Kita tulis lagi. Masanya si A ini kan nggak diketahui. Kita tulis saja M A. Si B dikasih tahu 18 kg, C dikasih tahu 12,5 kg. Habis itu si D kita dikasih tahu MD. Tulisnya MD aja. Berarti massa A sama massa D kita tidak ketahui. Dikasih tahu juga jaraknya tadi, bukan jarak sini sebenarnya eccentricity. Ya, gue belum bisa menyebutkannya, tapi kalau dibaca tulisannya ini nih. Nah, itu jaraknya pakai yang udah jadi meter aja. Berarti kalau si A sama B tadi tuh kan dikasih tahu 80 mm, berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Ini B sama C tadi sama, 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 2. 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, habis itu M kali R. Berarti MA, berarti nilai si ini dikali ini. Berarti kan sama aja dong, 8 kali 10 pangkat min 2 MA. Habis itu ini 6 kali 10 pangkat min 2 dikali sama 18. Itu kalau misal di kalkulator kita hitung dulu, coba. Itu besarnya 1,08. Habis itu kalau yang ini berarti 12,5 kali 6 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung dulu pakai kalkulator. 0,75. Yang ini juga sama, 8 kali 10 pangkat min 2 MD. Nah, sekarang kita ke yang PA. PA itu berarti jarak dari plan A ke si B. Misalnya, si A kan berarti kan jadi titik 0. Berarti jarak dari titik A ke B kan dikasih tahu 0,1. Jarak dari A ke C berarti 0,1 tambah 0,2. Itu berapa? 0,3. Terus yang si D ini masih tidak diketahui.
tulis aja X, atau misalnya bisa juga tulis RD ya,